Rugi nggak Kak? 500.000 dengan bahan yang bagus. Kalau rugi alhamdulillah enggak. Buktinya masih senyum-senyum aja. Gitu. Jadi aku ini mumpung ada teman-teman media di sini gitu, bahwa aku tidak dalam kondisi yang terpukul. Kalau kecewa sih pastinya ada ya gitu. Karena pas kemarin aku mendapatkan teguran, aku nggak diberikan hak untuk menjawab dan membela diri aku. Teman-teman media tahulah aku berpakaian seperti apa sih gitu kan. Aku juga masih dalam batas kewajaran. Tapi di dalam postingan itu karena menyebutnya nama aku, itu yang membuat aku tidak nyaman di situ. Dan alhamdulillah ternyata pas aku mundur, terus udah gitu ya brand-brand senang, gampang nyari Igun. Bisa izin kapan aja, nggak ada batasan segala rupa. Tapi mau ada niat untuk datang ke KPI langsung ngasih untuk memberi keterangan mungkin? Kan belum dikasih hak jawab gitu loh Kak. Kan memang sebenarnya nggak ada larangan untuk aku tidak tampil ya, tapi ya intinya aku nggak suka aja gitu. Tapi besok aku bakal ada ke Brownies. Besok aku ke Brownies karena besok aku ada brand yang minta aku untuk bawain iklan di Brownies. Jadi besok aku mau jadi bintang tamu di Brownies. Mas di sosial media juga protes bahwasanya nggak ada kamu kan ada juga yang lain. Ya sebenarnya setelah aku memposting itu, aku juga berpikir ya kenapa aku harus jadi cepu buat orang lain gitu. Tapi di situ di postingan itu aku pengen kasih tahu bahwa kalau lo mau negor, semuanya lo tegor. Jadi jangan negor asal aja seperti itu. Lagi pula mahkota, aku juga bukan orang gila yang pergi ke Mangga 2 beli mahkota terus pakai. Mahkota itu mahkota internasional. Itu dari kompetisi internasional, ajang Miss Grand internasional, yang mana itu aku mengalahkan ratusan negara gitu. Jadi kalau aku pakai mahkota itu pun ya menurut aku itu sebagai satu penghargaan buat diri aku gitu kan. Dan ternyata menurut mereka bahwa mahkota itu adalah atribut perempuan gitu. Jadi ya nggak tahu lah, aku juga nggak mengerti ya gitu kan. Jadi ya kalau di sini banyak teman-teman media hiburan, teman media fashion, terasa juga sekarang semakin seru kan orang berpakaian gitu ya. Tapi ya padahal membawa nama Indonesia juga ya begitu saya katakan. Ya kalau aku mau dihargai atau enggak itu kan keputusan orang lain ya gitu. Aku hanya bisa. Jadi sebenarnya gini, kenapa aku ambil ajang beauty pageant? Karena aku merasa karir aku di dunia entertainment tuh udah puncaknya gitu. Jadi aku bikin apa ya sehingga orang itu bisa, dunia itu bisa tahu gitu. Karena 5 tahun aku di beauty pageant, alhamdulillah aku punya penggemar. Aku ke Thailand, aku ke Myanmar, aku ke Malaysia, aku ke Singapura. Itu orang tahu aku karena beauty pageant itu sendiri. Negara Latin itu mereka udah tahu aku gitu. Jadi ya berkat sosial media lah dan ajang beauty pageant akhirnya bisa dikenal sih. Kalau aku di TV-TV nasional doang kan ya nggak ada yang tahu, nggak kedengeran sampai keluar. Kak Igun akhirnya dari KPI sendiri tidak membatasi karya seorang Ismail di dunia fashion. Ya enggak lah, aku tuh orangnya kalau disedihin semakin on fire sih. Jadi buat aku balas dengan karya aja gitu kan. Aku balas dengan karya, aku balas dengan kemampuan aku. Jadi ya udah, jadi yang memang yang mengenal diri kita kan kita sendiri ya gitu. Jadi ya kalau misalnya di sosial media pasti ada plus minus ya, ada yang pro, ada yang apa segala macam, tapi itu kan balik lagi ya terserah pendapat orang. Dan aku juga mendapatkan pelajaran juga, nggak semuanya harus dibaca, nggak semuanya juga harus diladenin, karena zaman sekarang kalau mau terkenal kan gampang, tinggal FYP terkenal gitu kan, FYP langsung diundang di acara-acara TV gitu. Kak jadi makin fokus untuk ini bisnis aja nggak sih? Oh iya dong, makin fokus. Jadi bisa segala rupa. Sayang. Kak Igun bilang bahwasanya akan ke Perancis karena brandnya akan apakah negara yang akan ditinggali? Ya doain aja. Jadi karya aku bisa go global, bisa terdengar, bisa. Karena gini, kalau hanya fashion show tepuk tangan selesai kan, nggak ada bisnisnya gitu. Makanya aku harus keluar dengan step by step yang aku lakuin lah.
Teman-teman seragam bilangnya kan sementaranya Kak Igun tuh berapa lama sih di luar negeri? Ya insya Allah yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi gitu kan. Untuk teman-teman rekan artis sendiri setuju nggak sih kalau Kak Igun Nggak tahu apa sih, nggak sedih punya atau teman artis mas. sedih atau Saya alhamdulillah nggak punya teman artis, saya nggak pernah nanya juga gitu kan. Jadi ya sekarang artis zaman sekarang ya bawa diri masing-masing lah. Kemarin aku juga di demo semua pada diem kan, gitu kan. Jadi ya aku makin merasa aku nggak punya teman gitu. Jadi ya udah. Jadi aku anggap semua orang adalah customer aja. Tapi nanti di sana tetap berkarya Kak Igun. Ya haruslah, kalau nggak berkarya gimana? Jadi Eropa mas. Insya Allah. Benua birunya di mana? Apa? Paris, London. Apa nyamperin udah Korla di Jerman? Dia lagi ngambek sama aku nih, lagi marah-marah karena aku cerita sama dia bahwa aku mau keluar. Dia marah lah pokoknya. Aku lah dari tadi aku Bun doain ya, nggak dibalas juga sama dia. ini marah karena soal yang Ya kafe itu? karena aku mau ninggalin Indonesia gitu. Nggak doain. Berarti ini salah satu jadi pertimbangan kamu akhirnya aku mau kejadian. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak. Tapi ya dicoba dulu aja insya Allah. Oke. Bolak-balik kayaknya sih bakal bolak-balik karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam sih. Oke, sukses. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.